Ayo. Sampai ambruk. Waduh. Komen Satria rek. Sat gak apa-apa. Aman lah. Ya saya lanjut ya. Astagfirullahaladzim, bancang korban. Ya Allah. Dalamnya Pak As rubuh. Bos, hancur bos, hancur berat, hancur total ini. Apa ini bos? Bos, tipine bos, bos, ci, nah, oke, sepedane bos, ci gue ketok, bos, bos. Penyaluran bantuan. Iya. Yes, itu harus kayak di sebelah sini. Wow, bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini persiapan pendirian dapur umum. Dapur umum sudah datang dari dinas sosial. Dari Desa Situmulyo, Kecamatan Pronojiwo, bersama terdampak sekitar 45 rumah yang rusak dengan kerusakan. Tempat di sini nanti untuk Desa Situmulyo Musul, Kecamatan Pronojiwo. Jadi ini hari saya keliling ke beberapa rumah yang kondisinya parah, hancur, ada yang roboh, yang ini sudah tidak bisa dimungkinkan untuk dipakai. Jadi saya akan bermalam di sekitar Pronojiwo dan Tempur Sari, nanti melihat sambil jalan. Di Pronojiwo ini yang parah di Desa Situmulyo, nah, tapi yang lebih parah lagi di Kecamatan Tempur Sari di Desa Kaliuling ya. Oke, setelah ini kita ke Kaliuling. Sebelah utara Mana? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.
Semua dalam dapur jatuh. Yang ini ya ambulan desa. Enggak apa-apa. Sekian. Enggak. Kena apa nih sama? Ini apa Mbak Din? Tapi tidak apa-apa. Seperti itu rupanya Pak. Ya saya mau lari nyelamatin ibu sama anak saya sampai teras udah blek duluan. Yang ini kan ya? Iya. Kan seketika bunyi itu dalam hitungan detik langsung roboh semua. Ibu di kamar. Ya saya mau ini kan sudah. Iya. Jadi susah banget jalan. Itu masih di dalam. Untungnya adik saya tuh pintu kan copot. Pegangan pintu begini malah enggak apa-apa. Saya yang udah di teras, bukan teras. Itu ponakan saya. Tapi ibu anu ya sehat ya? Ya tidak apa-apa. Dia diem di tembok itu tidak apa-apa. Ini ponakan saya yang jahit kepalanya. Belum diobati. Ya terus kayak obat merah ngono. Anu tadi sudah dibetadin terus. Betadin sudah. Apa ya siapa? Bidan. Yang penting bersih itu loh Bu. Dia sudah Sudah dibersihin ya. Sudah dibersihin. Sini Bejo. Ini baju. Kadang kena husuk ya. Itu rumahnya. Ya. Lihat rumahnya itu. Ini bukan torek pernah di situ. Iya. Makan nasi uduk di situ. Ono gitu. Iya, bolong kabeh. Mana? Sudah di foto puskesmas. Sudah. Sampai dibutuhkan tempat puskesmas ya. Sing mriki di dalam rumah ya. Sarang Mbak Tin apa? Iya. Pasar Mbak Tin. Kucing ya. Bisa makan. Nah, jadi mlebet beliau yang buat tempat pulang. Iki tasik disiapkan makanan gitu nanti di buat ini mboten napa-napa sih iki. Pas tilem Mas, pas apa? Kena jenis sirat, jenis ngaji, pelajar, Melayu. Pas tengah jam. buatan apa nih? Dua rahim ini. Tapi sing niki di dalamnya mboten napa-napa. Tak mawon. Yang ngono kami tuwa, kami tuwa nego. Nanti kami pas jumpa wonten sing teng jero omah mboten? Wonten nyoba gula sing ragi. Ini jangan dibalik. Pak. Oh, ini jiwa ada sana. Tak semua gitu. Ya bener bener. Apa gua dikil Bapak Amin ini. Apa usaha itu? Ya mereka. Ya. Tangannya ini. Ibu amblas ke sana itu. Kita mau rokok. Ya. Oh, cok tiba lebu bahaya lu dia kok kerja kuwi Pak Kamar lebu. Tentara apa? Para apa?
Sudah keluar masuk lah. Mungkin boleh. Pun, yang penting sana ki aman riyen. Nggih. Film teng Joko mboten napa-napa sih. Sudah periksa? Oke, enggak apa-apa. Menurut dokter berapa minggu lagi? Pas di luar kan? Nah. Yes, kami di bencana harian, nggih. Yang gini itu. Masyarakat yang ingin membantu atas kondisi bencana gempa yang hari ini terjadi, ada 2 kecamatan yang perlu segera bantuan bersama masyarakat. Pertama di Kecamatan Tempur Sari, di Desa Kaliuling ya. Di sana lebih parah. Sebentar lagi saya akan menuju ke Kaliuling. Kemudian di sini di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Yang dibutuhkan cepat sekarang ini bahan makanan. Bila ada yang berkeinginan untuk mengirim makanan yang langsung bisa dimakan, nasi bungkus misalnya, boleh. Tinggal nanti koordinasi dengan Pak Kepala Desa Sidomulyo, bisa diserahkan langsung ke masyarakat. Karena melihat kondisinya dapurnya sudah hancur, dapurnya juga sudah tidak bisa difungsikan untuk memasak. Nah, supaya tepat sasaran saja. Kemudian yang di Kaliuling juga butuh makanan segera. Besok pagi tentu juga berkebutuhan dengan makanan. Kami juga sedang menyiapkan dapur umum. Nah, kalau kami berikhtiar bersama-sama, ada juga bantuan dari masyarakat, saya kira itu juga lebih meringankan kondisi bencana yang ada di Kabupaten Lumajang ini, gempa yang tadi siang terjadi. Ini masyarakat mana, Pak Joko mana? Siap. Yang selimut-selimut? Siap. Tinggal nunggu jumlah berapa dari Pak Inggi. Pak Inggi, ini tadi saya untungnya diingatkan. Kayak ini tadi kan mengkhawatirkan ya masih kondisinya ya. Bapak masuk. Nah, maksud saya yang punya rumah juga jangan Yang ada di dalam. dari waring ke dalam. Yang penting aman di sini ya. Besok pagi baru bisa dilihat kondisi longsornya. Mereka sudah doyong ke belakang. Sudah doyong ke belakang. Masih di dalam lah. Satu rapi rumah yang total di Kebon Senen. Kebon Senen ya. Sudah yang penting saya lihat bisa lihat kondisinya. Mbak Tin mana Mbak Tin? Tin. Terus ya Mbak Tin ya, tidur di luar sementara ya. Iya, Pak. Yang ini dalamnya anu enggak? Dalamnya retak-retak. Retak enggak? Iya. Ini apa? Dengan jurang Luar aja. masih agak jauh. Jauh. Yang ini yang dekat. Kimawis ini sudah yang mengguri. Iya, belakang sudah longsor itu, Pak. Belakang sudah Kalau longgar. ini cuma genteng-gentengnya aja ya. Cium saya. Lebih parah nih Bu. Mana yang lebih parah? Maka di Sembanun, Pak. Oke. Sudah hujan dari baju joran. Tadi siang? Sore ada gempa susulan ya? Tidak terasa. Tidak ada terasa. Sulut. Ada gempa susulan tadi. Sulut. Beberapa waktu setelah gempa awal bisa berita juga bisa kondisi makanya data real di pagi jam 6 lah yang rusak itu mana? Yang rusak Senin. Senin ya. Senin Oh ini yang mana? Ini rata-rata aja ya. Assalamualaikum. Sementara
Oke, siapkan apa nih? Daharan ya, tasik masak. Boleh bisa tasik bisa. Sementara anu nggih, rada hati-hati nggih. Nggak berani masuk. Soalnya tasik rapuh. Iya. Saya kira itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih masyarakat yang berkenan partisipasi bersama-sama, relawan-relawan bencana bisa masing-masing memprioritaskan mana yang bisa ditangani. Berikutnya nanti tentu masih butuh banyak kebersamaan semuanya, termasuk relawan-relawan tanggap bencana, karena harus membersihkan lagi. Kalau ini sudah pasti harus dibangun ulang karena ini sudah rapuh. Ada banyak yang tadi saya lihat kondisinya betul-betul memprihatinkan. Sementara kita selesaikan dulu kebutuhan yang mendesak soal makanan. Saya kira itu. Pak Bupati, total ada berapa rumah warga yang mengalami kerusakan? Ya, ini masih diidentifikasi. Malam ini yang saya pastikan adalah Desa Kaliuling dan Desa Sidomulyo. Desa Kaliuling di Kecamatan Tempur Sari, Desa Sidomulyo di Kecamatan Pronojiwo. Dua desa ini yang teridentifikasi banyak rumah yang roboh. Itu dulu yang kita pastikan, sambil memastikan masyarakat bisa kita siapkan pemenuhan keadaan darurat dulu soal makanan ya. Untuk itu titik dulu. pengungsian sementara di mana Pak Bupati? Tidak satu titik ya, ini menyebar dan rata-rata mereka bisa tinggal di sekitar rumah yang terkena gempa. Artinya mereka sementara istirahat di luar rumah. Ada yang pakai tenda, ada yang pakai terop. Nah, sementara itu dulu. Yang penting sekarang kondisinya pemenuhan yang darurat dulu. Besok baru kita bisa pastikan apa yang bisa kita lakukan langkah-langkah berikutnya ya. Untuk Tempur Sari, titik pengungsian di mana Pak Bupati? Kaliuling. Jadi gini, pengungsian yang kita lakukan itu adalah fasilitas umum dulu yang ada, misalnya balai desa. Tapi kan tidak semua roboh, masih ada tetangganya atau sekitarnya yang bisa digunakan untuk tempat tinggal sementara. Nah, yang sekarang kita lakukan itu memastikan dulu bahwa rumah-rumah yang roboh itu teridentifikasi, itu dulu. Nah, kemudian mereka punya tempat tinggal sementara. Dan secara berkelompok nanti kita bantu konsumsi, bantu sembakonya, bahan makanannya, nah, sehingga terpenuhi secara bersama antar mereka, karena mereka juga bertetangga dan tentu mereka bersama-sama gotong royong, harapan saya itu. Sampai saat ini untuk laporan korban meninggal ada berapa Pak Bupati? Ada 4, yang meninggal ada 4. Tadi awal saya mendapatkan laporan 1 yang terkena longsoran, kemudian tambah lagi 2 yang terkena timbunan bangunan, kemudian ada lagi 1 tambahan sama ya, timbunan bangunan. Saya kira itu dulu ya. Oke, makasih Pak Bupati. Ini Pak, tinggal satu yang di yang Iya, tidak apa-apa, Anda saya kasih tahu saja Pak. No. iya. Ini Itu di mana? ini kebun Senen. Mboten saya kasih tahu saja. Itu jam setengah 9. Oke. Gimana Bu Mensos siapa Pak? Batasan tiga sini dulu. Kalau Jawa ke sini berapa? Setengah jam aja. Jadi saya malam ini nginep di Desa Kaliuling. Ini Ibu Kepala Desa Kaliuling. Rumahnya juga terdampak dan tidak bisa ditempati, tidak bisa ditinggali, tentu harus direhab total. Saya sama Pak Dandim menginap di
Desa Kaliuleng ini untuk besok pagi memastikan penanganan darurat dilakukan. Saya terus koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim untuk semua TNI dan Polri bisa bersama-sama membantu terkait dengan penanganan darurat. Kapolsek dan Ramil juga standby memastikan bahwa data yang rumah mengalami kerusakan ringan maupun kerusakan berat betul-betul valid dan penanganannya bisa kita lakukan secepatnya. Tentu besok masih ini ya, pembersihan dulu. Pembersihan sambil memastikan rumah apakah aman atau tidak aman. Karena ada yang rusak ringan bisa direhab kembali, ada yang rusak ringan tapi nggak bisa ditempati sudah. Mungkin atapnya, kemudian fondasinya. Nah, kita identifikasi semuanya. Ini hampir jam 12. Sambil kita masih menunggu Ibu Menteri Sosial, Bu Risma, sekarang sudah sampai di Pronojiwo, akan langsung menuju Kaliuleng ke balai desa ini dan akan melihat langsung kondisi keadaan banyaknya rumah yang rusak berat. Masyarakat yang ingin membantu, kami sampaikan terima kasih, dan besok pagi tentu kebutuhan daruratnya adalah makan pagi, sarapan. Karena yang rumahnya rusak berat ya nggak mungkin bisa masak. Dan besok juga banyak relawan-relawan yang akan membantu, juga butuh konsumsi. Nah, semakin bantuan yang kami terima bisa meringankan beban yang ada di beberapa daerah bencana ini, tentu itu sangat meringankan beban. Dan baik BPBD maupun Dinsos sedang mempersiapkan untuk penyediaan dapur umum. Semoga identifikasinya lebih cepat dan kita bisa melakukan penanganan lebih cepat juga. Bumensos nanti langsung dijadwalkan ke mana? Ke lokasi. Barusan kami konfirmasi mengikuti arah dari kita untuk lokasi titik ini. Jadi kita tentukan di mana, nanti kita menunggu langsung di sana. Karena dari Bu Menteri rombongannya itu berkenan langsung ke lokasi, tidak bisa di sini. Ya, ya sudah, kita siapkan lokasinya. Blojo aja. Enggak, sini aja enggak awal. Jalannya di daerah Rajang kan banyak. Enggak gini ya. Kasih tempat yang benar-benar tepat. Ya Halimo, Pak. Halimo. Ya udah kan. Mobil tidak bisa seperti Enggak apa-apa. Disiapkan nanti sepedanya. Lebih Ya, enak. Iya. Lebih enak itu. Ya, nggak apa-apa. karena jalannya seperti digunakan. Sudah Bu Menteri dihadirkan dengan kondisi yang sesungguhnya. Iya, betul. Itu betul, yang betul begitu. Ke Halimo ya.